Aku tuh orangnya nggak mudah buka hati ke orang. Aku nggak mudah suka sama orang. Iya, tapi kita sudah menikah, dan aku tidak mau kamu bermudah-mudah untuk melepas ikatan. Sabar ya nak. Insya Allah ibu dan nenekmu pasti akan membantu agar kamu bisa bernamai lagi dengan Cica. Aku sudah memutuskan untuk berpisah saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di episode sebelumnya, Cica sudah secara terang-terangan meminta cerai kepada Majid. Cica juga sudah mengaku bahwa ia ingin kembali ke pangkuan Tony. Apakah Majid akan mengabulkan permintaan Cica? Selamat mendengarkan serial Podcast Story Madinah Part 4. Desember 2018. Selama 1 bulan sebelum pulang ke Indonesia, Majid mencoba untuk meminta saran pada beberapa orang yang ia percaya dan barangkali bisa menawarkan solusi. Orang pertama yang Majid ingat adalah Asy-Syaikh Faisal Asy-Syamri. Beliau adalah guru Majid di bidang Al-Quran dan ilmu qiraat. Salah satu guru yang sangat dekat dengan Majid dan mengajarkannya banyak hal. Bahkan, Majid pernah beberapa kali bermalam di rumahnya untuk belajar. Ya, Syekhku, Ana ingin berkonsultasi tentang masalah yang sedang menimpa Ana saat ini. Silakan anakku. Pelan-pelan, Majid pun menyampaikan persoalan rumah tangganya dengan Cica secara lengkap dari awal hingga kondisi terakhir. Jadi, kamu belum apa-apa dengan dia? Iya, Syekh, belum. Kalau memang seperti yang kamu ceritakan, maka kusarankan kamu untuk mundur. Selagi belum berbuat apa-apa dengan dia dan belum mempunyai anak, ditambah dengan sifatnya yang seperti itu, namun kamu juga harus berdoa kepada Allah dan sholat istikharah sebelum benar-benar memutuskan ini. Baiklah, Syekh. Tapi anakku, kamu juga harus mempertimbangkan masalah yang mungkin akan muncul jika memilih untuk bercerai, mengingat masih ada hubungan keluarga di antara kalian. Iya, Syekh. Kemungkinan memang akan ada masalah. Namun, nanti Ana harus pulang ke Indonesia untuk menyelesaikan masalahnya. Iya, sebaiknya kamu pulang dan menyelesaikan baik-baik. Karena memang masih keluargamu. Naam, Syekh. Meski sudah mencoba bertanya pada Syekh Faisal, gurunya yang ia percaya, namun Majid tidak tergesa-gesa memutuskan begitu saja. Ia lantas menemui gurunya yang lain di bidang fikih, yaitu Asy-Syaikh Prof. Abdurrahman Ad-Dosari, salah satu guru besar fikih di universitas tempat Majid belajar. Ia pun menceritakan kembali masalah rumah tangganya dari awal hingga sekarang. Kamu sudah beri dia mahar? Sudah ya, Syekh. Jika benar sesuai dengan yang kamu ceritakan, bahwa dia begini dan begitu, maka aku nasihatkan kepadamu untuk berpisah dengannya secepat mungkin, karena dia bukan wanita yang baik untukmu. Anakku, dia berkomunikasi dengan lelaki lain. Itu menunjukkan bahwa dia bukanlah seorang wanita yang menjaga kehormatan dirinya. Dan kamu sungguh tidak pantas untuk mendapatkan wanita yang seperti itu. Baik ya, Syekh. Namun, Ana masih di sini. Tidak bisa pulang ke Indonesia dalam waktu dekat. Kamu wakilkan saja. Tidak mengapa, insya Allah. Apalagi jika kamu belum berbuat sesuatu dengannya. Boleh bagimu
untuk mengambil maharmu kembali. Namun, jika kamu relakan, maka semoga Allah menggantinya dengan yang lebih baik. Majid mengangguk mendengar penjelasan Syekh Abdurrahman yang begitu tegas kepada dirinya. Aku doakan, semoga kamu mendapatkan wanita yang lebih baik lagi. Amin ya Allah. Terima kasih atas nasihat dan doanya untuk ana, Syekh. Meski demikian, Majid belum juga memutuskan untuk mundur dan menceraikan Cica. Ia merasa masih perlu mengumpulkan nasihat-nasihat dari para gurunya yang lain untuk kemudian dijadikan bahan pertimbangan. Majid pun menemui gurunya yang lain, yang juga ahli di bidang fikih. Beliau adalah Asy-Syaikh Dr. Abdul Karim Hamud. Majid menemui Syekh Abdul Karim di ruangan beliau. Majid lantas menceritakan kisahnya dari awal hingga akhir. Syekh Abdul Karim pun mendengarkan dengan seksama tanpa memotong perkataan Majid. Sesungguhnya ana membutuhkan saran darimu ya, Syekh. Jika benar seperti yang kamu ceritakan, maka aku sarankan kamu untuk mundur. Wanita seperti itu tidak pantas untuk kamu. Dia keluar dengan lelaki lain, berkomunikasi dengan lelaki lain yang bukan mahramnya. Walaupun itu terjadi sebelum menikah denganmu, tetapi tetap saja hal itu tidak boleh, dan itu menunjukkan bahwa dia bukan wanita yang terbaik untukmu. Baik, Syekh. Akan ana pertimbangkan. Jazakumullah khairan katsiran. Majid keluar dari ruangan Syekh Abdul Karim dengan lesu. Di benaknya kini masih banyak pertimbangan yang dipikirkan olehnya. Kemudian ia pun mencoba untuk bertanya lagi pada 3 orang seniornya yang berkebangsaan Indonesia. Ketiganya adalah calon doktor di bidang fikih. Majid mendatangi mereka, lantas bercerita panjang lebar atas apa yang tengah ia hadapi. Karena antum belum berhubungan badan, maka wajar saja jika istri antum belum cinta. Terlebih, kalian berdua belum tinggal serumah. Dengan masalah seperti ini, sebaiknya antum jangan membuat keputusan selama sedang di Madinah. Sabar ya Majid. Tunggu sampai antum pulang dan bisa membicarakannya secara langsung dengan istri antum. Lalu, jangan berkumpul satu ranjang dulu, hingga jelas masalahnya. Sementara itu, kedua orang sahabat Majid lainnya yang memang sudah cukup lama membina rumah tangga juga satu suara, yakni menyarankan Majid untuk mundur karena apa yang dialami Majid adalah urusan hati. Hati tidak bisa dipaksa, dan jika dipaksa, khawatir kedepannya akan timbul banyak masalah yang beruntun. Di samping itu, keputusan mundur adalah yang lebih baik selagi belum kumpul satu ranjang dan belum punya anak. Meski sudah mengantongi banyak nasihat, Majid masih mencoba untuk menghubungi salah satu gurunya lagi, yakni seorang ustadz berkebangsaan Indonesia dan merupakan mahasiswa S3 di Madinah. Dr. Ahmad namanya. Majid berangkat menuju rumah Dr. Ahmad menggunakan transportasi umum. Di rumah Dr. Ahmad, Majid kembali menceritakan masalah yang tengah dihadapinya secara lengkap. Seolah mengetahui kegelisahan hati Majid, Dr. Ahmad pun langsung memberi nasihat pentingnya. Ya akhi, yang perlu kamu ketahui bahwa cerai bukanlah aib bagi seorang dai. Dahulu, orang-orang terbaik dan soleh
juga pernah mengalami seperti yang kamu alami. Mereka juga ada yang pernah bercerai dengan istri-istri mereka. Ini hal pertama yang ingin aku tegaskan kepadamu. Naam ya Ustazi. Sejujurnya aku prihatin dengan kasus yang menimpamu ini. Kita sebagai seorang dai tentu berharap memiliki pendamping yang solehah, yang bisa membantu dakwah kita di masyarakat. Namun, melihat kondisimu, maka kamu akan memiliki PR yang cukup besar untuk membina istrimu di rumah. Hal ini bukan berarti seorang suami tidak perlu lagi membina istrinya. Tidak, bukan begitu maksudku. Namun, kamu akan memiliki tugas berat di luar rumah. Jika di rumah kamu memiliki masalah besar, aku khawatir kamu akan kesusahan menghadapi keduanya nanti. Lalu, bagaimana baiknya menurut Ustadz? Melihat kasusmu ini, aku tidak akan memberi nasihat supaya kamu bercerai dengannya. Walaupun aku cenderung untuk memilih itu. Namun, aku ingin kamu tidak memutuskan segala sesuatunya selama masih berada di Madinah. Apa kamu sudah ada rencana pulang? Iya, insya Allah awal Januari 2019, Ana sudah di Indonesia. Namun, hanya untuk beberapa hari saja. Ya, akhi, bagaimana menurutmu jika istrimu kamu bawa ke Madinah dan hidup berdekatan denganmu? Sejujurnya, itulah yang Ana harapkan juga Ustadz. Namun, masih banyak kendala. Dan itu bukan perihal yang mudah bagi Ana untuk mewujudkannya. Nampaknya, solusi terbaik untuk Majid saat ini adalah segera pulang ke Indonesia dan menyelesaikan persoalan tersebut. Di luar kegelisahan hatinya, Majid tetap berusaha untuk menjadi suami yang baik. Meski Majid masih mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan dari istrinya. Bahkan dalam lubuk hatinya yang terdalam, Majid masih mencintai Cica. Ia tetap terus memberikan Cica uang saku dan menjalankan kewajiban-kewajibannya sebagai seorang suami. Majid juga masih terus berusaha untuk mendapatkan hati Cica. Tak bosan, ia mengirimi hadiah-hadiah dari Madinah. Namun Cica tetap bergeming. Ia tetap dingin. Entah, mungkin karena belum ingin diganggu selama masa berpikir. Sungguh, tidakkah itu sebuah pemandangan yang mengharukan? Majid yang mencoba berkali-kali. Majid yang menghabiskan seluruh tenaga yang ia punya untuk menyelamatkan bahtera rumah tangganya. Majid yang memilih untuk berprasangka baik pada apa yang diskenariokan Allah. Majid memilih untuk berserah pada pemilik dirinya dengan sabar dan sholat. Adakah yang lebih indah dari berserahnya seorang hamba kepada Robnya? Setelah sholat istikharah dan memohon petunjuk Allah, Majid mulai menata hati dan pikiran. Terlebih, ia sudah banyak mengantungi nasihat dari orang-orang yang dipercayainya. Bagi Majid, masalah rumah tangga yang ia hadapi kini juga berakar dari dirinya yang berada jauh dari Cica. Istrinya yang terbilang masih muda itu telah terbiasa pacaran. Tentu akan sangat berbeda bagi Cica saat menjalani hubungan dengan Majid yang jaraknya terpaut puluhan kilometer dari sisinya, dibanding dengan kebiasaan Cica yang biasa bertemu dengan pacarnya setiap hari. Majid tidak bisa ada di sisi Cica setiap pagi. Tidak bisa menjadi orang yang pertama dilihat Cica ketika bangun tidur. Dan tidak bisa menemani Cica menjalani masa-masa awal pernikahan mereka. Kondisi itu semakin berat, mengingat Cica masih mencintai Tony. Agaknya, masalah hati bukan sesuatu yang mudah untuk dikompromi.
Januari 2019. Hari yang ditunggu-tunggu Majid pun tiba. Ia sudah mendarat di tanah air dan ia hanya memiliki waktu 10 hari berada di Indonesia. Tanpa membuang waktu, Majid pun bersegera menuju rumah Cica bersama ibu, tante, dan neneknya. Mereka hendak mengadakan pembicaraan serius dengan keluarga Cica. Bu, Nek, dan Tante, setibanya di rumah Cica nanti, boleh Majid meminta sesuatu? Kamu mau minta apa, Nak? Katakan. Saat Majid berbicara dengan Cica nanti, Majid minta agar ibu, nenek, dan tante memberi ruang bagi kami untuk berbicara. Biarkan Majid dan Cica untuk menyelesaikan pembicaraan kami terlebih dahulu. Iya, Majid. Insya Allah, Ibu sudah paham dengan apa yang harus kami lakukan di sana. Kamu tidak perlu khawatir. Iya, Majid. Kamu tenang aja. Kami bertiga hanya menyimak. Janji deh, ya. Kecuali jika dibutuhkan dalam keadaan terdesak. Alah, kamu nih. Bercanda, biar ndak tegang. Terima kasih atas dukungannya, Bu, Nek, Tante. Itu rumah Cica sudah terlihat. Bismillahirrahmanirrahim. Majid, doa nenek selalu menyertaimu. Semoga hasilnya yang terbaik untuk kalian berdua. Amin. Terima kasih, Nek. Majid dan keluarganya pun tiba di rumah Cica. Setelah terlibat pembicaraan kecil antar dua keluarga, Majid pun mulai menjelaskan dengan hati-hati duduk perkara yang tengah dialami rumah tangganya bersama Cica. Sebisa mungkin, tidak ada yang Majid lewatkan satupun, supaya baik keluarga Majid maupun keluarga Cica memahami persoalannya dengan jelas. Bagaimana Cica? Apakah ceritaku ada yang terlewatkan atau mungkin ada salah? Silahkan jika ada yang ingin kamu luruskan. Kurasa tidak ada. Apa yang kamu ceritakan, semuanya benar. Baiklah, jadi bagaimana keputusanmu? Apakah kamu mau melanjutkan pernikahan ini atau tidak? Aku... Semua terdiam menunggu jawaban Cica. Tidak ada yang berani memotong pembicaraan mereka saat itu. Semuanya hanya menyimak, sesuai dengan pesan Majid sebelumnya. Lalu, apakah sekiranya jawaban Cica? Apakah hati Cica sudah mulai luluh dengan Majid setelah sebulan lamanya ia diberi ruang untuk berpikir? Nyalakan lonceng Maskana Media YouTube channel untuk mengetahui kelanjutan kisahnya. Jangan lupa juga untuk subscribe, like, dan komen untuk menyemangati kami membuat konten bermanfaat lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.